Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ursula Septriana Leu, kelas C semester 4, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Mata kuliah Metodologi Penelitian Sosiologi. Judul proposal, peran orang tua terhadap anak yang putus sekolah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Orang tua atau keluarga merupakan sarana utama dan pertama dalam melakukan proses pendidikan, sebab orang tua yaitu suatu kesatuan dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan medan pendidikan yang paling efektif. Karena itulah salah satu jaminan tumbuh dan berkembangnya anak agar sehat secara fisik, mental, dan religius adalah bila seorang anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang harmonis, sehat, dan bahagia. Kondisi demikian hanya dapat dicapai bila sebuah keluarga berada dalam kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara baik. Pendidikan dalam keluarga tepat juga pendidikan pertama yang didapat oleh si terdidik. Karena itulah orang tua berperan dalam peletak dasar kepribadian dan pendidikan anak untuk dijadikan bekal berikutnya. Peran orang tua dalam memberikan pengasuhan terhadap anak sangatlah penting, terutama dalam masa perkembangan sekolahnya. Dengan sekolah, anak akan mengalami perubahan-perubahan dalam individunya, sehingga tingkah lakunya bisa berkembang. Sekolah bukanlah sekedar mencari pengalaman, melainkan suatu proses dan suatu hasil. Oleh karena itu, di sekolah merupakan suatu pencarian ilmu dari jenjang paling bawah hingga paling atas, dan seorang anak mempunyai hak-hak yang perlu dihormati oleh siapa saja. Orang tua seringkali menganggap bahwa mereka boleh melakukan apa saja terhadapnya karena berpendapat bahwa anak adalah miliknya. Anak sebagai investasi masa depan sangat dekat hubungannya. Anak sebagai milik orang tua yang berkaitan dengan kehidupan masa depan keluarga dan bangsa. Pendidikan bagi anak sangatlah penting karena membantu perkembangan anak apabila anak tersebut mendapat dorongan dan semangat dari orang tua dan keluarganya. Faktor-faktor pendorong anak, faktor-faktor pendorong pendidikan anak. Yang pertama, orang tua dalam pendidikan. Yang kedua, peran orang tua dalam pendidikan. Yang kedua, beberapa pemikiran tentang keterlibatan orang tua. Beberapa pemikiran tentang keterlibatan orang tua. Yang ketiga, berbagai bentuk hubungan orang tua dengan anak. Yang keempat, peran orang tua dalam pendidikan anak dalam kebutuhan khusus. Secara umum, pendidikan merupakan salah satu dari berbagai investasi manusia yang sangat memberi andil dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan, maka seorang individu akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga menjadi manusia yang memiliki sumber daya yang berkualitas sesuai harapan. Dalam mengoptimalkan pendidikan anak ke jenjang lebih tinggi, maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan dalam kelanjutan pendidikan anak. Harus diakui bahwa banyak anak putus sekolah karena disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Itu hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berpengaruh secara penuh perubahan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat pengertian dan siap dalam menghadapi perubahan
di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tidaknya studi seorang anak, karena persediaan sarana dan prasarana belajar dapat terpenuhi apabila tingkat perekonomian keluarga cukup memadai. Semakin tinggi taraf ekonomi keluarga, seorang anak akan semakin mudah baginya melengkapi segala kebutuhan belajar baik di rumah maupun di sekolah, terutama biaya pendidikan, karena semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan. Keberhasilan studi seorang anak sangatlah tergantung pada kemampuan ekonominya. Artinya bahwa melalui ekonomi itulah sehingga seseorang dapat membiayai pendidikannya sejak sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Jadi sangat jelas bahwa tanpa ekonomi dan keberhasilan pendidikan formal, seseorang tidak akan tercapai karena faktor pembiayaan dan harga kebutuhan pendidikannya semakin meningkat pula. Dan peningkatan pembiayaan ini mengikuti jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang. Yang lebih jelas, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang, akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan. Berbagai cara yang ditempuh dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga, antara lain adalah berusaha atau bekerja baik pekerjaan itu dengan cara berniaga, pegawai swasta ataupun pegawai negeri. Namun yang terpenting adalah usaha yang dilakukan oleh setiap keluarga adalah penghasilan yang mereka peroleh dalam memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan biaya pendidikan anak mereka adalah penghasilan yang halal. Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan lain-lain. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan kerja. Keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama-tama anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Semua aspek kehidupan masyarakat ada di dalam kehidupan keluarga, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, keamanan, kesehatan, agama, termasuk aspek pendidikan. Dengan demikian, pada hakikatnya tujuan pendidikan tidak terlepas dari pendidikan yang berada di dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah produk suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan orang tua yang memilikinya dari proses pendidikan mengandalkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka dengan sendirinya proses pendidikan adalah penghayatan dan perwujudan nilai-nilai tersebut. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana upaya dari keluarga agar anak tidak putus sekolah. Yang kedua, apakah faktor-faktor penyebab anak putus sekolah. Yang ketiga, bagaimana akibat dari anak yang putus sekolah. C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui peran sekolah dari keluarga dalam menanggulangi anak yang putus sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab anak putus sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui akibat dari anak yang putus sekolah. Manfaat penelitian. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, melalui penelitian ini dapat diambil hikmahnya dari kerjasama orang tua dan sekolah dalam menanggulangi anak yang putus sekolah.
Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi orang tua dalam mendorong anaknya untuk belajar dan tidak menyebabkan putus sekolah. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberi semangat anak dalam melaksanakan pendidikan agar tidak menyebabkan putus sekolah. Bab 2, landasan teori. Landasan teori A. Tinjauan tentang orang tua. Yang pertama, pengertian orang tua. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang tua juga memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya, karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar. Maka setiap reaksi, emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari terpengaruh oleh sikap terhadap orang tua atau ibu dan bapak memegang peran yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Yang kedua, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak. Pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral dan pembentukan kepribadian daripada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dasar, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual. Mungkin hanya itu saja, sekian dan terima kasih.